That's ball. Nah, man. Halo para pemirsa, halo Rabahanus, bagaimana kabar kalian semua? Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Pada kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Amerika Johnson, di mana film ini menceritakan di sebuah kota, namun kota itu adalah surga bagi penjahat dan surga bagi para begal, dan hukum tidak berlaku di kota ini. Sehingga kota ini dikatakan kota neraka. Tidak usah banyak spoiler, langsung saja pasang headset Anda, kecangkan kata pacar Anda. Cikik cerot. Hell, if you will, and tucked away into this corner of the world that few that Film ini diperlihatkan seorang gadis jurnalis cantik yang bernama Annabelle Angel. Inilah wajah cantiknya dan ditemani teman komando yang akan menuju ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat surga bagi para penjahat kelas kakap dan neraka bagi orang yang mengunjunginya. Annabelle mengunjungi karena ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Kapten Hensley. Ini bebenguknya. Dia adalah kepala keamanan yang berkuasa di wilayah tersebut. Setelah menemuinya dan berkenalan, sang kapten menanyakan kedatangannya karena sepertinya Hensley tidak menyukai Annabelle yang profesi sebagai jurnalis dan tidak bisa menjamin keamanannya selama berada di kota itu. Karena kedatangannya ke sana sangatlah berbahaya atas keselamatannya. Stupid article is worth possibly being raped and murdered. Singkat cerita, tibalah Annabelle di sebuah kota Johnson, tepatnya para penjahat, perampok, para begal, para pembunuh, bahkan tentara tidak bisa berkuasa di kota itu karena sudah ada perjanjian yang membatasi mereka. Dan setelah si komando menjelaskan tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh Annabelle, dia memutuskan untuk mempersilahkan pergi ke hotel yang akan ditempatinya. On their head. What we call one anyway. It's rough. Pada di saat malam hari ketika Annabelle sedang beristirahat, dia terbangun karena ada suara yang membuat telinganya tidak bisa tidur. Lalu Annabelle beranjak dari tempat tidurnya dan mendatangi tempat bar. Namun kekacauan terjadi di saat pria bernama Jericho itu sedang ditentang duel oleh salah satu pengunjung yang ada di sana, dan kita diperlihatkan setelah pertarungan sengit itu selesai, Jericho mendapatkan inspirasi dan mendapatkan sedikit pundi-pundi dolar, dan kemudian beranjak ke tempat bar lainnya untuk menikmati klub yang lebih tenang. Annabelle yang melihat mencoba mengikuti Jericho tersebut. Namun sesampainya di suatu bar, Jericho dengan pedenya berbicara kepada Annabelle agar dia tidak mengikutinya. Perbincangan semakin hangat setelah sang pemilik bar bernama Al ikut berbaur dan minum bersama. And you, Ford. Don't flatter yourself. She got better taste in men than that. Ketika mereka berbincang, terjadilah kekacauan lagi. Orang yang bernama Oslo berisi nyalir bermain curang, yang di saat itu bermain judi tidak mau terjadi sesuatu di dalam barnya. Al mencoba menenangkan mereka dan memberitahu aturan yang ada di dalam bar tersebut, yang berbunyi bahwa kekerasan sangat dilarang di sana, pencuri dan perkosa tidak pernah diterima, dan yang melanggar aturan akan berakhir mati atau diusir dari kota tersebut. Namun Oslo tidak menghiraukan itu hingga akhirnya Al pun menembak temannya yang berseteru dengan temannya. Ternyata dia mencoba menantang Jericho untuk berduel, namun karena suatu hal Jericho lebih memilih untuk menolak duel tersebut. Kemudian Al langsung mengusir Oslo agar tidak terjadi kekacauan yang akan terjadi di sana. Slither away. Pada esok harinya Annabelle ada di suatu gudang, langsung didatangi 3 tentara yang berniat untuk memperkosa. Dan para tentara tidak mengira bahwa Annabelle membawa senjata di tangannya. Dalam keadaan panik, Annabelle pun langsung menembak yang mengenai telinga dari salah satu para tentara tersebut. Jesus, she shot me in the... Dan beruntung di saat beberapa kemudian Jericho datang untuk membantu Annabelle yang tengah berada di dalam kesulitan, akan tetapi karena terlalu goyah sehingga salah satu tentara mendekapnya. Drop the gun.
Salah satu tentara menyadari bahwa wajah Jericho tidak asing baginya, yang ternyata Jericho merupakan seorang buronan. Jika dia dibunuh, maka pembunuhnya akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Tidak berpikir lama, Jericho langsung menembaki mereka bertiga hingga tewas, sementara Annabelle langsung terjatuh pingsan karena perkelahian mereka. If it was an order, it would sound like this. Let the girl go and you can walk out of here. Ketika Annabelle bangun dari siomannya, ketika dia terbangun, dia terkejut di sebuah rumah milik Indians yang ternyata teman dekat dari Jericho. Annabelle berasumsi bahwa tidak semua orang yang di wilayah ini bukan seorang penjahat. Dia beranggapan bahwa penjahat yang sesungguhnya adalah tentara itu sendiri. Soldiers. Thank you. Thanks, you're no good here. Tentu saja membuat Kapten Hensley terkejut meskipun wajahnya terlihat biasa saja, namun hatinya hancur berkeping-keping. Mendengarkan kabar tersebut, kemudian Kapten Hensley menyuruh prajuritnya untuk mengumpulkan beberapa pasukan untuk menemaninya pergi ke kota Johnson dalam upacara pembalasan dendam. Be detailed. We was escorting that reporter lady through the junction. Singkat cerita, malam pun tiba dengan hangatnya api di depan membuat Annabelle merasa pelukan hangat, dan Annabelle mulai mencoret dan mengoreksi dari dua teman barunya. Dia memulai sebuah pertanyaan tentang kelahiran mereka sehingga mereka berakhir di kota terkenal dengan julukan kota neraka tersebut. Indians menjawab dirinya seseorang yang satu-satunya yang selamat dan merupakan warga asli dari kota yang paling ditakuti. Akan tetapi semuanya akan berubah ketika para tentara menyerang mereka, dan para tentara akan diberikan imbalan ketika mereka berhasil membunuh para Indians yang dianggap para pengganggu bagi mereka. And our guess that you come here because you done something awful bad. Unlike your... Di tempat lain kita diperlihatkan Kapten Hensley yang murka yang mendatangi bar langsung menanyakan tentang keberadaan Jericho saat ini. Dan dia mengatakan bahwa Jericho telah membunuh 3 orang tentara dan menculik Annabelle yang sedang dikawal oleh prajuritnya. Bahkan dia mengancam akan menghancurkan kota ini jika Al tidak memberitahunya atau membantu menemukan Jericho. Dan sebelum pulang, Hensley itu memberikan sebuah sayembara yang sangat menarik. Jika ada salah satu mendapatkan Jericho hidup atau mati, dia akan mendapatkan pundi-pundi dolar, yaitu sebanyak $200 dan tambahan $50 untuk mendapatkan Annabelle. So I'm guessing it's out of the question to ask you if you've seen this man. Out of the question. Setelah kepulangannya, Hensley istri Al mengatakan kepada suaminya bahwa Jericho tidak mungkin melakukan tindakan tersebut tanpa alasan. Jika seorang menyerahkan orang baik seperti Jericho, maka dia akan kehilangan sedikit harga dirinya dan kebijaksanaannya yang sudah dikagumi di kota itu. I know a good man when I see him. You certainly do. Pada pagi hari, cerita ini menceritakan terlihat Annabelle dengan Mary di depan rumahnya sambil menikmati terbitnya matahari dengan secangkir kopi yang membuat pagi mereka lebih bersemangat. Dengan mentari, Mary berkata bahwa Annabelle tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan di kota Johnson. Karena sejatinya orang di kota Johnson bukan masyarakat asli, melainkan tentara yang selalu menghantuinya. I wasn't exactly sure what to expect. Mary mengatakan bahwa Annabelle tidak boleh percaya yang sebenarnya, bahwa yang dia lihat sama seperti yang ada di pikirannya. At least I am assuming that is how the rest of our new family. Siangnya Jericho berpamitan kepada Indians untuk mengantar Mary dan Annabelle ke pusat kota Johnson. Setelah sampai, mereka pun berpisah ke kota masing-masing. Annabelle bergegas pergi ke tempat untuk berkemas-kemas barangnya, dan Jericho pergi ke tempat bar untuk menenangkan dirinya. Namun ketika masuk bar, situasi di situ sangat sepi. Hanya menyisakan seorang pemilik bar yang tidak lain adalah Al. I've been coming to this joint and I've never seen you close. Ketika melihat situasi, Jericho mulai menaruh curiga kepada Al, dan Jericho telah mewaspadai sangat kemungkinan besar akan terjadi ketika menanyakan perihal tentang kematian 3 para tentara dan penculikan Annabelle yang telah dilakukan oleh Jericho. Kemudian menjelaskan tentara tersebut hendak ingin memperkosa Annabelle.
Dan sekarang Annabelle sedang bersantai di hotelnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Setelah mendengarnya penjelasan dari Jericho, Al seketika itu memperlihatkan selongsong senapannya dan ketika tiba-tiba sebelum bergerak tembakan Al, Jericho terlebih dahulu. Betapa terkejutnya Jericho telah mengetahui orang yang ditembak oleh Al bukan dirinya, melainkan orang yang hendak ingin menembak dirinya dari belakang. But I had to give him some. Al mengatakan kepada Jericho itu merupakan hal yang terbaik yang diberikan oleh Jericho, dan Al meminta kepada Jericho untuk pergi meninggalkan kota karena nyawanya sedang dipantau. Tanpa sepatah kata pun Jericho pergi meninggalkan temannya sambil mengangkat kopi bahwa dia sangat berterima kasih. Sebelum Jericho pergi, Al meminta untuk memberi sedikit pelajaran kepada tentara yang sedikit bersekutu dengannya. Ketika Jericho keluar dari bar, tiba-tiba iring-iringan para cowboy mulai bermunculan baku tembak yang tidak terhindarkan lagi. Sehingga tiba-tiba saat dengan baku tembak saat itu Annabelle muncul yang menembaki Jericho. Ketika saat itu Annabelle sedang berlindung, dia melihat beberapa dinamik tepat di depannya. Dengan sebuah bantuan dinamik Annabelle bisa lolos untuk melarikan diri, namun tanpa disadarkan Annabelle tertembak tepat di dadanya sehingga Jericho membawa Annabelle ke rumah Indians untuk cepat-cepat diatasi. Let's go! Ketika saat Mary mencoba keluar, muncullah tentara tersebut yang tiada lain Allsop, dan dia pun langsung membawa Mary ke Kapten Hensley untuk dipaksa memberikan sebuah informasi tentang keberadaan markas mereka berdua. Information, huh? Oh, I never claimed to have the information. Sedangkan Jericho merupakan imigrasi yang pergi ke kota Johnson untuk menghindari perang di kota itu karena menurutnya perang tersebut sangat tidak berguna. Kemudian tidak berselang lama, pacar Jericho datang, dia bernama Jerry, membawa sebuah makanan. Mereka pun makan dengan lahap yang dibawa oleh Jerry. What are you doing out here all by yourself? I am a grown woman. Dan dia juga mengatakan bahwa tentara tidak usah bercampur tangan, bahwa Jericho sudah menjadi mayat di tangannya Allsop, dan langsung menanyakan tentang imbalan apa yang dia inginkan. Dan ketika ditawarin uang, Allsop pun cuma ingin dua hal yang tidak sangkut paut dengan Jericho dan Annabelle. Dia meminta agar namanya dibersihkan agar dirinya lah yang membunuh Jericho. The infamous gang known as the Higgins Boys. Now, I am confident that Di sisi lain, Jericho yang penuh amarah karena tertembaknya Annabelle langsung mendatangi sebuah bar yang bisa menemui seseorang yang langsung membunuhnya. Singkat cerita, pada malam harinya ketika Indians menunggu kepulangan sahabatnya, tiba-tiba dia didatangi oleh Allsop, langsung ditembak tepat di depannya. Setelah mendapatkan serangan tersebut, Indians langsung masuk ke rumahnya untuk menyelamatkan dirinya. Sementara Annabelle yang mengetahui kedatangannya Allsop langsung menyembunyikan dirinya di balik sebuah tempat tidurnya yang ternyata masih terlihat oleh Allsop. Setelah membunuhnya, Indians menitip pesan kepada Annabelle bahwa Jericho harus menyerahkan diri di jalan kota Johnson. I've never killed no Indian before. Dan tibalah pada esok harinya Annabelle menuju kota Johnson untuk menemui Allsop. Sebelum berduel, dia memberikan sebuah senjata kepada Annabelle untuk menjaga-jaga karena ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan tak lama kemudian Allsop datang dengan Mary yang telah menjadi tawanannya. Setelah bernegosiasi melepaskan bahwa duel akan langsung dimulai. Okay. Sebelum duel dimulai, Jericho memberikan sebuah aturan bahwa duel tersebut memiliki 3 ronde, yang setiap ronde hanya ada 1 tembakan untuk mereka. Yang pertama, jika dia terjatuh maka dia akan kalah, dan duel pun dimulai. Perfect.
Ronde pertama dan ronde kedua Jericho mendapatkan tembakan, namun jika tetap mempertahankan posisinya karena dia tidak terjatuh dan dinyatakan kalah jika dirinya terjatuh. Hingga ronde ketiga Jericho akhirnya berhasil menembak Allsop yang membuat dirinya marah dan dia pun langsung menodongkan senjatanya kepada Jericho, namun Mary sudah terlebih dahulu menembak hingga terjatuh. Disusul dengan Jericho yang langsung mendekati yang tengah sekarat dan berkali-kali ditembakinya. Dan semuanya berakhir Mary Jericho pergi ke makam sahabatnya. Mereka untuk sekadar mengucapkan selamat tinggal, dan akhirnya ada sebuah koran yang mengabarkan ada sebuah percintaan seorang penjahat yang bernama Jericho. Serta dan sangat jauh berbeda dari menjelaskan tentang situasi kota Johnson yang sebenarnya, dan jauh berbeda sebenarnya yang dipikirkan oleh seseorang, bahwa kota itu bukanlah kota surga bagi penjahat dan neraka bagi pengunjungnya. Tamat ending yang membagongkan. Duh, capek.